kami Manika. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih yang bertahta dalam kerajaan surga, kami puji dan muliakan Engkau Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, menaikkan syukur dan rasa pujian kami Tuhan, atas begitu besarnya kasih-Mu yang berlaku atas kami. Sepanjang malam Tuhan telah berkati kami dalam tidur kami, pagi ini kami boleh bangun dengan keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, untuk kami boleh memperoleh kesempatan kembali mengadakan chapel mingguan kami untuk anak kelas 2, kelas 4, dan kelas 6. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, agar perbaktian kami ini layak di hadapan-Mu, dan boleh menjadi bau-bauan yang harum di hadapan-Mu, serta menjadi berkat bagi kami. Pagi ini kami berdoa buat seluruh partisipan ataupun seluruh anak didik kami yang telah hadir, maupun orang tua mereka Tuhan yang ada bersama dengan mereka. Biarlah Tuhan mencurahkan kepada kami Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh mengerti nanti firman yang akan dibagikan oleh hamba-Mu, Pendeta Muda Jeremy Hutajulu. Engkau juga urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja, agar apapun yang dia katakan nantinya itu berasal dari Tuhan, dan itu boleh menjadi berkat bagi kami. Kami doakan teman-teman kami Tuhan yang belum bergabung bersama kami apabila mereka dalam keadaan sakit, Tuhan lawat mereka, berikan kesembuhan kepada mereka. Kami doakan orang tua kami Tuhan yang mungkin berada di kantor ataupun di pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kasih sayang-Mu selalu berserta dengan mereka, menjaga mereka selalu dan memeliharakan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara kami ini ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami, dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari DJ. Selamat pagi. Sekarang saya ingin membawakan kesaksian tentang di masa pandemi ini, selama saya masih di rumah dan masih ada masa pandemi ini. Tuhan, sekarang saya di rumah tidak bisa berngapa-ngapa. Sekarang saya sedang berkesusahan di rumah dan mengurung diri di rumah selama masa pandemi ini. Pasti ada banyak teman-teman yang mengurung diri di rumah karena ada virus ini. Dan kami tidak bisa bertatap muka, tetapi kami bersyukur atas apa yang terjadi kepada kami. Kita diberikan satu-satunya Zoom online ini untuk bertatap muka, walaupun kita masih dengan jarak jauh. Kita harus berterima kasih apa yang ada sehari-harinya, dan kita bisa menatap muka lewat Zoom online ini. Kita bisa beribadah lewat Zoom online karena kita bersyukur memiliki Zoom meeting ini. Kita bisa beribadah melalui Hope Channel ataupun Zoom. Kita masih bisa berterima kasih atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita dilindungi oleh Tuhan karena kuasa-Nya yang begitu kuat. Terima kasih, ini kesaksian saya pada pagi ini. Terima kasih. Buka mic-nya dulu, Whitney, buka mic-nya dulu. Oke, sekarang kita akan mendengarkan Shine memuji Tuhan melalui lagu pujian.
Sebentar ya. Lama juga. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Sudah. Jesus, you did upon a cross and rose again to save the lost. Forgive me now of all my sin. Come be my Savior, Lord and friend. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Yesus, kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong hidup bagimu. Bahkan tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ku hidup bagimu. Ku hidup bagimu. Waktunya kita akan mendengar firman Tuhan dari Pendeta Jeremy Huta-Julu. Mem akan memperkenalkan pembicara kita. Oke, selamat pagi kembali. Hari ini yang membawakan renungan di chapel kita bernama Kak Pen ya, Kak Pen juga, Kak Pendeta, karena masih muda orangnya. Namanya Kak Pendeta Jeremy Huta-Julu. Nah, Kak Pen ini punya 2 saudara. Kakaknya yang pertama dan kakaknya yang kedua. Kak Pen ini adalah anak ketiga. Lalu kakak pendeta ini tamat dari UNAI tahun lalu. Tahun berapa tahun lalu ya? Tahun 2019, baru tamat tahun lalu. Nah, sekarang Kak Pendeta ini melayani di Jemaat Waldensia Bontang. Jadi kalau pernah ke Bontang, ada di situ Jemaat Waldensia, di sana, di Bontang ya. Lalu Kak Pendeta ini juga pernah melayani di Balikpapan ini, di Gereja Philadelphia sekitar 3 bulan ya.
Terus Kak Pendeta ini pintar nyanyi loh, pintar nyanyi dan pintar main alat musik flute. Siapa yang tahu alat musik flute? Dia seperti saksofon gitu, cuma dia panjang. Nanti kita dengar ceritanya langsung dari Kak Pendeta. Oke, silahkan. Kak Pendeta Muda Jeremy Hutajulu. Oke, terima kasih Mem untuk perkenalannya. Selamat pagi buat kita semua. Kedengaran ya suaraku ya? Nah, Oke, baik. Senang bisa bertemu dengan adik-adik semua pada pagi hari ini. Kita dalam program Chapel di sekolah kita. Kita bersyukur karena kita hari ini boleh berkumpul. Nah, teman-teman, walaupun kita tidak bisa ketemu di sekolah, tapi paling tidak kita bisa melepas kita rasa punya kangen ya. Dengan lihat video, ada tampilan, wah teman saya ini sekelas saya kelas 2, kelas 3, sehat-sehat semua. Seperti tadi kesaksiannya DJ, bagaimana dia kegiatannya selama masa pandemi ini, tapi walaupun tidak bisa keluar kemana-mana, puji Tuhan semua kita sehat-sehat. Kita juga senang tadi ada teman kita yang nyanyi semangat banget ya, semangat sekali meninggikan nama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita semua, menjadi juru selamat buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan juga yang diberikan oleh guru-guru kita yang boleh sama-sama hadir pada hari ini. Tadi kalau tidak salah ada beberapa guru yang kakak lihat. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang terkasih. Biar kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di pagi hari ini judulnya ada yang tahukah? Ada yang lihat, ada yang ingat? 3 hal penting dalam pertumbuhan. 3 hal penting dalam pertumbuhan. Kita, kalau tidak salah berarti semua yang hadir ini masih SD ya? Masih SD, berarti kita semua masih dalam pertumbuhan. Ada juga yang dibilang perkembangan. Antara pertumbuhan dan perkembangan itu bisa pertumbuhan secara fisik dan perkembangan ataupun pertumbuhan kita juga secara mental, cara berpikir, kedewasaan, dan yang lain-lain. Tapi di dalam renungan kita kali ini, Kak Pendeta mau kasih gambarannya. 3 hal penting itu nanti ada yang pertama, itu kita akan jadi bagi 2 ya. Jadi gambarannya seperti ini. 3 hal penting. Yang pertama orang tua. Kalau bicara manusia ya, yang penting di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, yang pertama orang tua, yang kedua sahabat atau teman bergaul, yang ketiga adalah role model atau satu panutan teladan yang mau kita ikuti. Nah, kalau dibicara tentang sifat, 3 hal penting yang Kakak Pendeta mau bawakan adalah yang pertama, bisa dipercaya. Yang kedua, mau dengar-dengaran. Yang ketiga, bergantung pada firman Tuhan. Itu kalau berbicara sifat. Kita ulang ya, kalau berbicara tentang sesama manusia, 3 hal penting itu adalah orang tua, sahabat atau teman bergaul, yang ketiga adalah role model, panutan kita. Nah, kalau bicara tentang sifat, 3 hal itu adalah yang pertama, bisa dipercaya, yang kedua, mau dengar-dengaran, yang ketiga, bergantung pada firman Tuhan. Sebagai ayat yang sering kita baca, atau Kak Pendeta mau coba tes dulu. Adik-adik yang hafal Efesus 6 ayat 1. Ayo. Silakan buka suaranya, boleh sampaikan yang hafal Efesus 6 ayat 1. Anak-anak taati lampu dan Tuhan. Demikian Efesus 6 ayat 1. Oke, terima kasih banyak ya yang hafal ya. Terima kasih. Bahwa orang tua itu tadi kita disuruh apa? Taati. Kenapa harus ditaati? Karena orang tua tahu yang terbaik buat kita semua. Orang tua kita sayang sama kita dan tidak mau ada yang buruk terjadi sama kita. Contohnya,
Pernah enggak ada yang ke dapur, mama mungkin lagi masak, terus kita pengen bantu, tapi kita pegang-pegang pisau. Baru ada yang mama bilang, jangan pegang-pegang pisau itu. Kalau kita mungkin belum tahu ya, siapa tahu ini mungkin masih kecil gitu ya. Jangan pegang-pegang pisau itu, nanti bisa terpotong atau tersayat. Karena orang tua kita tidak mau kita terjadi hal yang buruk sama kita. Ada juga mungkin yang stop kontak listrik di rumah itu. Colokan itu. Dibilang mungkin dulu kita pas kecil iseng-iseng bingung mau masukin tangan kita ke situ. Papa bilang, jangan masukin ke situ. Jangan bikin tangannya ke situ, nanti ke strum. Dekat-dekat kabel, jangan ke situ, nanti ke strum. Karena orang tua kita tidak mau ada yang buruk terjadi sama kita. Nah, itu sebabnya kita harus taati orang tua kita. Orang tua kita, nanti sambil kita bertumbuh, kita akan jadikan mereka sebagai satu orang yang paling kita sayangi, yang menjadi panutan kita. Oleh sebab itu, sayangi papa mamanya. Sayangi dan taatilah apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Yang kedua, sahabat. Sahabat ini kita punya banyak teman di kelas ya. Jadi kakak pendeta mau ingetin supaya semuanya di kelas boleh berteman dengan baik. Biasanya umur-umur segini ada yang mau nih, jangan temani dia. Contohnya kalau anak-anak di jemaat kakak pendeta bilang gitu, dia pelit, nggak mau kasih pinjam sepedanya. Kalau di sini kan dia bolanya nggak mau dikasih pinjam, jangan temani dia. Ada yang bilang seperti itu. Nah, tapi pelajarannya kita bertemanlah dengan baik, kalau bisa jangan ada yang musuh-musuhan. Jadi, kalau sudah berteman dengan baik, apa yang harus dilakukan? Kita baca dulu Amsal 13 ayat 20. Ayo kita buka Alkitabnya, kalau ada yang punya Alkitabnya, dibuka Amsal 13 ayat 20. Ini yang menjadi apa yang harus kita lakukan dan efek dari kita berteman. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kapan ulang ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Malang bukan malang yang ada di Jawa Timur ya. Tapi malang ini aduh kasihan, hidupnya mungkin jadi tidak baik, ada mungkin dia jadi kurang sejahtera hidupnya, tergantung. Jadi tergantung kepada teman yang kita pilih. Kita bisa saja pilih-pilih teman, artinya aku memang lebih cocok ke dia. Semua kita temani, tapi aku lebih cocok ke dia. Tapi selain daripada itu adalah yang perlu kita ingat, kita harus jadi orang yang baik supaya orang mau berteman sama kita. Kita harus jadi orang yang suka memberi supaya orang senang sama kita, mau berteman dengan kita. Kita jadi orang yang suka untuk membantu. Membantu bukan berarti kasih hal atau kasih tahu jawaban ya pada saat ujian, tapi kita kasih tahu apa yang mungkin kita kasih tahu, apa yang kita tahu pada saat pelajaran. Itu kita boleh sampaikan. Tujuannya apa? Karena kalau contohnya Kak Pendeta temenan sama yang suka main game sampai larut malam, sampai jam 11, jam 12. Kalau Kak Pendeta temannya sama yang itu, bisa jadi Kak Pendeta ikut juga main game sampai jam 11, sampai jam 12 malam, bahkan sampai pagi lagi. Nah, jadi dari pelajaran ini apa yang mau kita dapat? Teman kita punya pengaruh kepada kita. Sambil kita belajar, kalau teman kita baik, kita biasanya akan jadi orang yang baik. Contohnya, kalau teman kita suka untuk rajin ke gereja, pasti kita pas datang ke gereja atau sekarang mau ikut lewat Zoom, pasti semangat. Kalau hari Sabat ya, ketemu sama temannya atau sama
dimanapun kita beribadah. Oh, ada temanku saya lihat, nanti bisa dada-dada sapa-sapa lewat Zoom ini. Jadi teman kita punya pengaruh. Apa pengaruhnya? Bisa buat kita semangat belajar, bisa buat kita semakin kreatif apa yang mau kita buat gitu ya, bisa buat kita jadi semakin orang yang lebih baik ke depannya. Tapi bisa juga sebaliknya, kita bisa jadi orang yang lebih tidak baik, kita bisa jadi orang yang mungkin mageran, pemalas, atau kita juga bisa jadi orang yang pilih-pilih teman. Artinya pilih, aku nggak mau berteman sama ini karena dia begini, dan yang lain-lain. Tapi dalam kehidupan kita diajak untuk pilih teman yang dimana kita boleh jadi berkat buat dia. Jadi fokusnya adalah supaya kita yang kasih pengaruh yang baik ke mereka. Kalau ada teman yang sifatnya kurang baik, kita kasih tahu dan kita kasih tahu begini yang baik, yang mungkin orang lain bisa terima. Nah, setelah tadi kan yang pertama orang tua. Orang tua pasti sayang sama kita. Orang tua mau yang terbaik buat kita. Tidak mau ada yang buruk yang terjadi sama kita. Kalau kita dikasih nasihat, itu artinya orang tua sayang sama kita. Yang kedua tadi, sahabat. Sahabat bisa kita sahabatkan semuanya, jadi teman semuanya. Tapi kita mau jadi orang yang berguna buat teman kita. Kita jadi orang yang berikan pengaruh. Ayo kita semangat belajar. Aku enggak tahu cara kerjain PR yang ini. Mungkin di WA dulu temannya, bagaimana caranya ya? Nah, bantu. Mungkin ada yang sudah belajar main voice message, pesan suara. Halo, sambil di WA, sambil kasih tahu, ayo kita belajar ini sama-sama. Walaupun karena itu kan sekarang kondisi kita lagi nggak bisa ketemu ya. Jadi tujuannya kita punya sahabat yang penting itu adalah supaya kita semangat belajar dan kita bisa kasih pengaruh yang baik kepada mereka. Nanti kalau kalian sudah besar, kalian akan ingatlah nanti, aku punya teman di kelasku waktu aku kelas 5. Dia baik sekali. Tapi sekarang dia mungkin pindah ke kota yang lain, tapi aku masih ingat sama dia, kita masih temanan, kita masih chattingan, kita masih dekat, karena waktu kelas 5 kita sama-sama bergaul dengan baik. Nanti kalau sudah besar punya, diingat, aduh kangen sama temanku waktu kelas 4 SD. Dia soalnya orangnya baik, dia mau sering bantu-bantu sama kita kalau kita nggak tahu apa yang mau dikerjakan, bagaimana caranya. Nah, itu tentang sahabat. Yang ketiga tentang role model, panutan. Jadi, panutan ini apa sih? Kalau kita ada suka kepada seseorang mungkin yang lebih tua, sukanya dalam arti karena ibu guruku baik sekali, ibu guruku sabar sekali, ibu guruku bisa ngejelasin dengan baik, dan kalau kita nanya, kita mau dijelasin ulang pelan-pelan. Nah, pilihlah guru-guru kita sebagai panutan kita, sebagai role model kita. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa jadi orang yang sama. Contohnya, kalau guru kita punya sifat yang baik apa? Suka memberi, mau mendengar cerita kita, mau bantu kita, misalnya gitu ya. Nah, itu yang sifat itu kita bisa tumbuhkan juga dalam diri kita. Jadi penting kalau ada role model. Contohnya, bagaimana Kak Pendeta kalau role modelnya, kalau panutannya orang-orang contohnya kayak artis-artis gitu. Salah satu pengaruh role model bukan hanya di sifat, tapi penampilan. Ada aja yang mau misalnya suka sama misalnya girl band dari Korea. Nanti ada, aku mau beli stikernya, aku mau beli gantungan kuncinya, mungkin sepatunya dimirip-miripin, bahkan ada yang mau ikut gaya rambutnya, dan lain-lain. Artinya,
role model itu punya pengaruh buat kita. Tapi lebih bagus kalau guru-guru kita yang sederhana, yang baik hati, yang suka menolong kita, itu yang dijadikan role model. Nah, setelah itu role model panutan yang paling hebat, yang paling luar biasa adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi ikuti teladan Yesus Kristus. Apa sih yang dibilang di sini kalau di Alkitab itu ada di Filipi 3 ayat 17. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kak Pendeta senang kalau ada yang pegang Alkitabnya, boleh bantu baca. Nyalakan suaranya, boleh baca Filipi 3 ayat 17. Siapa saja yang sudah ada Alkitabnya, boleh nyalakan suaranya, boleh tolong bacakan. Ya, silakan. Nasihat-nasihat pada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Oke, terima kasih Sarah. Jadi ayat ini bilang apa? Ikuti teladannya. Tapi sebelum tadi diikuti dibilang apa? Perhatikanlah. Jadi kita lihat, oh kalau ada teman-teman kita yang ngeselin misalnya ya, dia ganggu kita misalnya. Apa yang harus kita buat ya? Oh, kita lihat kalau guru kita kalau ada anak-anak yang ribut, wah, sabar diingati, ditegur. Tapi sabar ditegurnya. Oh, aku mau juga kayak guru itu. Nah, sekarang adalah waktunya buat teman-teman pilih panutannya siapa. Tapi yang paling tinggi adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi, sering-sering baca Alkitabnya atau dengar minta papa mamanya cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, itu tadi tentang kalau sesama manusia. 3 hal penting. Ada orang tua, ada sahabat teman bergaul, ada panutan kita, role model kita. Kalau sifat, sekarang kita masuk ke sifat ya. Yang pertama, bisa dipercaya. Lawannya bisa dipercaya, kira-kira apa? Tidak bisa. Ya, tidak bisa dipercaya. Kenapa dia tidak bisa dipercaya? Karena tidak berbicara dengan jujur. Jadi, kalau kita mau bisa jadi orang yang bisa dipercaya, kita harus jadi anak-anak yang jujur. Ada satu ayat yang menguatkan kita. Di kitab Amsal pasal 19 ayat 22. Mari kita sama-sama buka kitab kita. Amsal 19 ayat 22. Sekarang Kak Pendeta yang bantu bacakan buat adik-adik semua. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Dibilang kan tadi itu dipercaya Kak Pendeta, tapi di ayat ini dibilang kesetiaannya. Kesetiaannya dia untuk berbicara jujur, kesetiaannya dia untuk jadi orang yang bisa dipercaya, tidak berubah-ubah orangnya. Dan tadi dibilang, lebih baik orang yang miskin daripada seorang pembohong. Berarti kita juga diajak untuk tidak jadi orang anak yang pembohong. Nah, nanti kalau sudah besar, akibatnya akan seperti ini. Kak Pendeta, waktu SMA, kita punya grup nyanyi. Nah, kita sering pelayanan ke gereja-gereja pada hari Sabat. Tapi ada satu temannya Pak Pendeta, mau ikut pergi ke gereja ini, susah sekali dapat izin dari orang tuanya. Enggak boleh. Padahal kita sama-sama pergi ke gereja pelayanan. Mau contohnya kalau kita mau pergi olahraga ke lapangan ini, teman yang itu juga enggak dibolehin pulang sampai sore-sore ataupun baru sebentar aja udah ditelepon. Di mana kamu atau
ayo pulang gitu. Kenapa demikian? Karena dia bukan orang yang bisa dipercaya. Nah, nanti repot, kasihan. Kalian harusnya bisa pergi sama-sama teman-teman, bisa kegiatan pelayanan bareng teman-teman. Tapi kalau kita tidak bisa jadi orang yang dipercaya, itu akan menyusahkan kita. Jadi sekarang mulailah dilatih jadi orang yang berbicara apa adanya. Kalau A, sampaikan A. Jangan ditambah-tambahi. Supaya kita bisa jadi orang yang dipercaya. Kita masuk ke sifat yang kedua. Setelah jadi orang yang bisa dipercaya, sekarang sifat yang bisa kita lakukan adalah dengar-dengaran. Jadi orang yang bisa dengar-dengaran. Ayatnya kita boleh baca di Amsal 1 ayat 8. Nah, ini ayat yang kita semua juga udah bisa hafal ini. Amsal 1 ayat 8, hai anak-anak, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ayat ini dikatakan dengarkanlah. Kalau orang tua atau guru kita kasih nasihat, dengar dulu baik-baik ya. Kalau mendengar, apa yang terjadi pada saat kita mendengar? Yang mendengar adalah telinga, mulutnya dikunci dulu. Mulutnya dikunci dulu, dengar dulu baik-baik. Misalnya dibilang, Jeremy misalnya ya, mamanya Kak Pendeta bilang, Jeremy, ambil dulu ini dan kamu kerjakan ini. Kalau Kak Pendeta bilang, apa sih Ma? Lagi nonton misalnya ya, lagi nonton. Jeremy kerjakan ini gini. Lagi nonton Ma, nggak mau misalnya gitu. Jeremy kerjakan ini, baru pergi. Kenapa nanti dibilang? Nanti Mama bilang, Jeremy, kenapa dibilang harus begitu supaya kamu jadi anak yang rajin, gini. Kalau dinasihati, kita kunci dulu mulutnya, telinga yang bekerja. Itu yang terjadi supaya kita jadi orang yang dengar-dengaran. Oh, dengar-dengaran bukan hanya ke orang tua. Ada ke guru, bisa juga ke teman-teman kita kalau dia kasih nasihat, bisa juga ke Pak Pendeta di gereja, bisa juga ke kakak pembina adventurer, atau kalau ya semua mungkin sudah adventurer ini ya, kalau kelas 1 SD sampai nanti kelas 6 mungkin sudah ada yang sudah mau masuk Pathfinder. Kita bisa dengar-dengaran. Jadi didengar. Nanti kalau sudah besar lagi nanti ke depannya kita akan ingat, oh iya, dulu mama papa bilang sebelum tidur sikat gigi. Itu yang diingat. Dulu papa mama bilang harus bisa jadi orang yang dipercaya. Nah, setelah itu yang terakhir bergantung pada firman Tuhan. Bisa jadi begini. Bisa jadi kita punya teman yang tidak punya sifat yang tidak baik. Bisa jadi orang tua kita juga punya sifat yang tidak baik. Bisa jadi juga guru kita punya sifat yang tidak baik. Bahkan kita sendiri pun bisa jadi punya sifat yang tidak baik. Tapi semua itu bisa kita tutupi kalau kita mau berusaha bergantung sama firman Tuhan. Karena kita semua sama-sama mau jadi anak-anak Tuhan Yesus yang jadi anak-anak dengar-dengaran penurut kepada firman Tuhan. Berarti kedepannya bagaimana? Kalau kita jadi anak-anak yang menurut, Tuhan yang kasih masa depan yang baik buat kalian semua. Yang kasih masa depan yang cerah buat kita semua. Dan coba nanti tanya sama bapak ibu gurunya. Pasti kalau kita mau bergantung sama firman Tuhan, nanti bapak ibu gurunya bisa kasih cerita. Dulu ada kakak kelas kalian, dia orangnya takut akan Tuhan, tapi sekarang sudah sekolah bagus-bagus. Ada juga yang sudah kerja bagus-bagus, sudah kerjanya baik-baik, dan sudah punya keluarga yang baik-baik juga. Karena mau bergantung pada firman Tuhan. Ini yang menjadi perenungan singkat dari Kak Pendeta buat kita semua. Di atas semua itu kita sama-sama belajar mengembangkan diri kita semua. Contohnya Kak Pendeta dulu enggak bisa nyanyi, SD, SMP suaranya jelek, fales. Tapi karena mau sama-sama dididik belajar. Contohnya Kak Pendeta enggak pernah ikut les musik
dari mana-mana, hanya belajar sama guru seni musik, seni budaya di sekolah. Tapi kalau belajar baik-baik, Tuhan yang kasih kemampuan. Nah, apakah semua harus pintar musik? Enggak juga. Yang penting kita semua tahu di mana kelebihan kita nanti ke depannya. Jadi dari firman Tuhan kali ini, 3 hal yang penting. Kalau sesama manusia, itu orang tua, sahabat, dan panutan kita Tuhan Yesus Kristus. Kalau tentang sifat, bisa jadi orang yang dipercaya, orang yang berkata jujur, dan kemudian dengar-dengaran, dan yang terakhir bergantung pada firman Tuhan. Inilah yang boleh membantu kita sebagai perenungan kita di chapel pada pagi hari ini, yang Kak Pendeta boleh sampaikan, dan renungan-renungan di chapel-chapel sebelumnya. Atau kalau worship pagi sama guru-guru kita, sama teman-teman kita, itu juga boleh jadi kekuatan buat kita ingat-ingat dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Siapa yang terberkati dengan firman yang baru kita dengar? Saya. Oke. Sekarang kita akan menyanyikan lagu tutup kita dari lagu Sion nomor 326 yang dipimpin oleh Selin. Ada apa, Bang? Doa tutup Kapten Jeremy. Baik, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami senang karena Tuhan tuntun kami pada saat kami menjalankan ibadah chapel kami, ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kami masih boleh bertemu, berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan.
Biarlah perbaktian kami ini menjadi kesenangan bagi nama Tuhan saja, dan kami semua yang hadir, berpartisipasi, boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik kami yang Tuhan percayakan untuk dididik dan dibina di Yayasan Pendidikan Advent Balikpapan. Mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD ya Tuhan. Bahkan yang sekolah juga di SMP dan SMA kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati orang tua dari anak-anak didik di sekolah Tuhan ini, supaya Tuhanlah yang menuntun setiap keluarga orang tua boleh mendidik, membantu anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berikan kesehatan, umur yang panjang, agar kami semua boleh membahagiakan orang tua kami ya Tuhan. Kami pun mendoakan orang tua kami di sekolah, Bapak, Ibu guru kami yang kami kasihi. Semoga Tuhan memberikan kepada guru-guru kami hikmat, kesabaran, dan kuasa daripada Tuhan untuk mendidik kami anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi pelajar-pelajar yang baik, pelajar-pelajar yang berprestasi, dan menjadi murid yang takut akan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ampunilah setiap dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan ucapan terima kasih kepada pembicara oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Memartiani Liling. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Pastor Jeremy. Selamat pagi, Mem. Ya, oke, atas nama Yayasan Pendidikan Advent Balikpapan tingkat SD, kami mengucapkan banyak terima kasih di mana Pastor Jeremy sudah meluangkan waktu untuk melayani kami pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan yang sudah dibawakan yang sangat cocok untuk kami tingkat SD, kami boleh dapat praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sangat terberkati. Semoga firman ini boleh dapat kami lakukan dan kami semakin maju di dalam pembentukan karakter, dan kami juga berdoa buat Pastor Jeremy, semoga Pastor Jeremy selalu diberkati di dalam pelayanan, selalu sehat, terbebas dari sakit penyakit, khususnya virus corona, dan Tuhan juga akan mempertemukan Sir Jeremy dengan seorang teman hidup yang baik, yang takut akan Tuhan. Demikian Amin. yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Mem. Sama-sama. Demikian acara chapel kita pagi ini. Minggu depan chapel akan dibawakan kakak kelas 6 SD. Kita akan istirahat sambil dimasukkan ke kelas kita masing-masing. Selamat pagi dan selamat belajar untuk kita semua. Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi, Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Pendeta Jeremy. Sebelumnya kita ambil foto dulu ya. Mempilan siap untuk ambil foto. Boleh semuanya posisinya siap untuk difoto. Tentunya kalau difoto senyumnya kasih yang termanis dong. Mempilan akan foto ya. Ada 3 lembar yang akan diambil Mempilan. Silakan Mempilan. Jangan bergerak-gerak ya. Oke, 1 lembar sudah. Lembar kedua. Ada yang masih matikan kamera? Tolong dinyalain kameranya. Lembar kedua ya. Cliver senyumnya. Ya, mantap. Joseph, mana kameranya?